Selamat malam rekan-rekan Cifayr yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam ibadah Cifayr saat malam hari ini. Kita akan berfellowship bersama. Dan di tengah-tengah fellowship nanti kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kesempatan malam hari ini kita berfellowship bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami sesuatu, maka ada Yesus yang kita andalkan. Dan hanya Dia Tuhan yang kita andalkan dalam setiap kehidupan kita sepanjang waktu. Amin. Kita berdoa dulu. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Saat malam hari ini kami serahkan ibadah fellowship kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, Tuhan juga memberkati, mengurapi hamba-hambamu yang melayani, mengurapi Cifayr yang ada, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kuasa Allah bekerja atas ibadah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pemuda remaja yang senantiasa mendapatkan berkat kemurahan yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk berfellowship. Kami siap untuk memecahkan roti bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu kita andalkan. Dan hanya Dia Allah yang selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian. Kau Tuhan yang jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kedatangannya. Aku percaya ada mujizat. Andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat. Katakan dengan segenap hati. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjaannya. Aku percaya ada mujizat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sembah Dia, angkat pujianmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami andalkan Engkau. Haleluya. Sumber kekuatan, sumber pertolongan.
Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu luar biasa Allah kita. Dia Allah yang sungguh sangat mengasihi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Dan saat malam hari ini, biarlah sebentar kita akan mengupas tentang kebenaran firman Allah. Tanda ajaib. Apa itu tanda ajaib? Nanti kebenaran firman Allah sebentar kita akan dengarkan dan kita akan kupas bersama. Ya. Mari, Pak. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Tadi di dalam pujian yang kita angkat tadi, di sana dikatakan Tuhan itu jadi andalanku. Hanya Tuhan yang aku percaya. Dan memang sebenarnya dia andalan dalam hidup kita. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menaruh tanda ajaib bagi orang-orang yang sudah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 di sana dikatakan bahwa kita ini menjadi ciptaan yang baru sejak kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Nah, seperti pemazmur dalam Mazmur 71 tadi dikatakan, bagi banyak orang, aku ini seperti tanda ajaib. Jadi, pengertian tanda ajaib yang pertama adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Itu tanda ajaib. Ya. Tanda ajaib di mana hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Ya. Orang-orang heran. Loh, kamu itu dulu bandel loh. Kamu itu dulu itu uraan. Berani orang tua, susah diatur. Kok sekarang berubah ya? Itu tanda ajaib. Karena apa? Saudara sudah diubah oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Berarti ya. ada perubahan dalam hidup kita ya, Ya, Pak ya? jadi ada perubahan dalam hidup kita. Ya, orang melihat hidup kita benar-benar berubah. Ya. Kemudian tanda ajaib secara pribadi pun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara mulai merasakan hatimu tidak lagi kosong, jiwamu tidak lagi kosong. Engkau merasakan ada Yesus di dalam hidupmu. Engkau merasakan ada kuasa, kekuatan, semangat yang tidak pernah engkau miliki selama ini. Karena apa? Karena Yesus sudah tinggal dalam hidupmu. Termasuk mujizat ya, Pak ya? Ya, termasuk mujizat. Jadi contohnya seperti ini. Tanda ajaib yang berikutnya adalah di mana ketika kita mengalami pergumulan, masalah, persoalan, atau sakit penyakit, Tuhan memberikan tanda ajaib. Tanda ajaibnya apa? Jalan keluar. Tanda ajaibnya apa? Kelegaan. Tanda ajaibnya apa? Jawaban-jawaban doa. Tanda ajaibnya apa? Tanda ajaibnya kesembuhan dari segala sakit penyakit. Ya, itu tanda ajaib yang orang akan lihat bahwa ternyata dalam hidup orang Kristen, orang percaya, ada banyak tanda ajaib yang membuat orang lain juga rindu mengalami tanda ajaib yang sama, mujizat-mujizat yang sama. Ketika kita bersyukur, apa itu termasuk tanda ajaib, Pak? Bisa. Jadi ketika kita bersyukur itu juga menjadi tanda ajaib. Orang bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan, sakit, ataupun di tengah-tengah kesulitan hidup. Kok bisa bersyukur? Itu kan orang heran. Ya. Kok bisa ya kamu bersyukur? Kamu itu sedang terpuruk. Kamu itu sedang mengalami masalah yang pelik, yang rumit. Kamu itu sedang sakit yang berat. Ini tidak bisa disepelekan. Kok bisa berkata Tuhan baik? Kok bisa berkata saya bersyukur? Loh, kok bersyukur itu bagaimana? Orang heran, saudara. Tetapi itu tanda ajaib yang akhirnya orang mulai melihat. Ternyata mengucap syukur itu tidak selalu ketika orang diberkati saja. Ketika orang dalam keadaan baik-baik dan tanpa masalah bisa mengucap syukur, dan ketika keadaan buruk tidak mengucap syukur, tidak. Ya. Disitulah tanda ajaib untuk kesempatan bagi kita menunjukkan mengapa sih kita bisa memiliki tanda-tanda ajaib seperti tadi, perubahan hidup, ya, perubahan perilaku, kemudian perubahan suasana hati, ya, perubahan dalam hal kita menatap masa depan. Kemudian perubahan di dalam kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ngalami mujizat, ya, tanda ajaib seperti itu, ya, dan juga bersyukur. Mengapa sih kita bisa bersyukur?
Kita bisa memiliki dan melakukan tanda ajaib karena kita punya penasihat ajaib ya Pak ya. Ya, karena kita punya penasihat ajaib. Di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, salah satunya dikatakan penasehat ajaib. Jadi Tuhan itu penasihat ajaib dalam hidup kita. Kalau engkau sedang mengalami jalan buntu, datang kepada penasihat ajaib supaya kita melakukan tindakan ajaib, supaya kita mengalami tanda ajaib, mengalami mukjizat. Ya. Ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, datang kepada penasihat ajaib. Datangnya bagaimana? Bagaimana caranya? Solusinya, dia akan menuntun hidup kita. Kalau memang sakit penyakit Tuhan izinkan sedang membentuk iman kita, maka penasihat ajaib akan menuntun kita supaya kita sembuh dengan kekuatan iman yang bangkit dari nasihat-nasihat sang penasihat ajaib. Ya, demikian juga ketika kita sedang mengambil sebuah keputusan, ya, kita bingung tindakan saya harus bagaimana, keputusan yang saya ambil bagaimana perjalanan masa depan saya. Ya, saudara butuh dituntun penasihat ajaib. Bahkan ketika orang bertanya, kok kamu bisa bersyukur? Loh, penasihat ajaib saya juga berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, di dalam kebenaran firman-Nya. Ya. Jadi inilah cara Tuhan untuk memberikan kehidupan kita menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Ya. Tapi juga diingatkan bagi kita ya, bahwa kalau kita sudah diberi tanda ajaib dalam hidup kita, apalagi diberi tanda ajaib dalam hal mukjizat ataupun berkat, jangan lupa ya Pak ya. Ya, jangan lupa kepada sang penasihat ajaib, sang pembuat mukjizat, seperti yang terjadi di dalam 2 Tawarik 32 ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia ini seorang raja, jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan, sang penasihat ajaib tadi, ya. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ya. Tuhan memberikan tanda ajaib kepada Hizkia 2. Yang pertama tanda ajaib itu mukjizat kesembuhannya, ya, sehingga dia sembuh, sehat, dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. Kemudian tanda ajaib yang kedua yaitu petunjuk bayang-bayang matahari buatan Raja Ahaz itu mundur 10 tapak, ya, sehingga dia mengalami mukjizat, mengalami tanda ajaib yang membuat dia sendiri bersukacita, kagum, buat orang lain juga kagum. Ya, tapi perhatikan ayat 25, kalau sudah disembuhkan, kalau sudah diberkati, kalau sudah ditolong oleh Tuhan, diingatkan di ayat 25, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Perhatikan, jangan sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan jika hari-hari pun kita mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Seperti pujian yang akan kita tetap bersyukur, ya. Tetap berseru pada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sekalipun belum ada mukjizat, berserulah kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan mampu. Ya. Mari silakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, yang sangat memberkati kita tentang tanda ajaib. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kembali menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, kami perlu Tuhan keajaiban, kami perlu dan butuh Tuhan. Engkau ada selalu dalam kehidupan kami. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Angkat tangan-Mu,
merindukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Katakan dengan segenap hati, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, kami perlu keajaiban-Mu, kami butuh sentuhan tangan-Mu. Haleluya, hanya Engkau Allah kami yang senantiasa menuntun kami. Yesus, 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 tanda ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih oleh Tuhan, jika sekarang ini saudara sedang mengalami masalah, saudara sedang mengalami sakit penyakit, saudara sedang mengalami pergumulan, taruh tanganmu di dada. Di tempat di mana saat ini saudara ada, taruh tanganmu di dada dengan iman. Ayo kita berdoa bersama-sama, kita beriman bersama-sama. Kalau toh mungkin engkau tidak mengalami pergumulan, tetapi yang sedang mengalami pergumulan ataupun kesulitan itu orang tuamu, tetap mari kita berdoa dengan iman. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau sendiri akan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Masalah persoalan diberi pertolongan oleh Tuhan. Dijawab setiap pergumulan dan permohonan-permohonan doa dalam nama Yesus. Dan jika mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit, oleh bilur-bilur-Mu sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi. Kami percaya jamahan Tuhan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, tanda ajaib dari Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat penyembahan, kebenaran firman Allah, buat fellowship, buat rangkaian ibadah yang boleh kami kerjakan. Kami percaya Engkau sudah menuntun, memimpin, memberkati, melawat, dan melakukan tanda ajaib bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada sekarang, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah kiranya dalam hidup kita sekalian, pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealam pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Demikian juga berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Engkau bersama dengan orang tuamu diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan masa depan yang diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali.
bersyukur kepadamu Bapa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.